Halo guys, di video ini gue mau cerita tentang buy and hold versus buy and sell. Apa itu buy and hold versus buy and sell? Buy and hold tuh maksudnya kita beli saham, udah gitu kita diamin tuh saham gak diapa-apain. Kalau buy and sell itu kita beli saham terus jual. Kita nyari lagi saham yang lain, jual lagi. Nyari lagi saham yang lain, jual lagi, dan seterusnya. Oke, ini 1 minggu pengalaman gue investasi ya, dari 23 Mei sampai tanggal 27 Mei. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi ya. Di minggu pertama gue mulai investasi saham. Di sini gue hanya beli ya, beli, nggak ada jual ya. Jadi buy and hold. Nah ini kalau kita bandingin ya, antara buy and hold dengan buy and sell. Jadi di minggu pertama itu gue buy 62.385.000. Terus gue hold ya, nggak gue jual, harganya potensinya 64.940.000. Dividen belum ada ya, atau ini returnnya 1,8%. Adapun sahamnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, SMDR, Bayan, UNTR, PTBA, dan TKIM. Terus kalau buy and sell-nya itu buy-nya sama ya, sell-nya juga sama potensinya. Dividen juga sama, karena di minggu pertama gue belum ada aktivitas jual ya. Jadi di sini di minggu pertama gue investasi saham sama ya, antara buy and hold dan buy and sell. Jadi nggak ada perbedaan aktivitas. Oke, terus memasuki minggu kedua ya. Jadi ini durasinya 2 minggu gue investasi ya, dari 23 Mei sampai 3 Juni. Yang pertama ini buy and hold ya. Seandainya gua buy aja terus hold ya. Jadi di minggu kedua ini mulai tanggal 30 Mei gua nambah ya. Beli Adaro, Buka, Telkom, UNTR lagi, Lautan Luas, Colbex, PTBA lagi, dan ITMG. Nah, harga 3 Juni ini gua lampirin ya untuk masing-masing saham. Jadi kalau di minggu kedua itu gua hanya aktivitas beli gitu ya, nggak gua jual gitu ya. Itu gua potensi gain 14.448.500 atau cuannya 9,94% ya, itu di minggu kedua. Dan ada dividen ya dari Bayan, karena Bayan itu home date-nya itu di tanggal 27 Mei ya, itu jadi Bayan itu ada dividen ya di minggu kedua ini sebesar 1.308.960 rupiah. Jadi kalau ditotalin gitu ya, antara potensi gain ya, gua nggak jual potensi gain tambah dividen, itu returnnya jadi digabung jadi 10,8%. Nah, sementara kalau buy and sell, ini yang gua lakukan ya. Jadi gua itu di minggu kedua mulai invest saham itu gua aktivitas buy and sell, nggak hold ya, mulai sell gitu, karena gua emang lagi belajar juga ya. Nah, buy and sell ini jadi aktivitas belinya ada 117 juta lebih, terus jualnya ada 62 juta lebih gitu ya. Terus gainnya itu ada 6 juta lebih ya, atau 10,61% gitu cuannya. Nah, kalau gua buy and sell seperti yang gua lakukan di minggu kedua, itu di akhir minggu kedua di tanggal 3 Juni ini balance-nya ya, atau portofolio yang saham yang ada di tempat gua. Jadi di sini kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saham gitu ya. Potensi keuntungannya tuh 8 juta lebih atau 6,54%. Nah, sekarang kita bandingin ya. Karena yang gue lakuin kan buy and sell. Nah, kita bandingin kalau seandainya di minggu kedua itu gue hanya buy terus gue hold gitu ya. Jadi nggak gue jual lah, nggak gue jual. Jadi buy-nya totalnya ya, dari minggu pertama sampai minggu kedua itu 145.339.000. Nah, di hold ya, potensi jual itu 159.787.500, tapi di hold ya, nggak dijual. Terus ada dividen dari Bayan Resources ya, 1,3 juta. Nah, ini kalau dihitung cuannya itu 10,8% ya. Jadi potensi gain ya, ditambah dividen gitu ya. Ini modalnya 145.339.000 rupiah. Jadi potensi gain ditambah dividen dibagikan dengan modalnya tuh returnnya 10,8%. Adapun sahamnya ini bertambah ya. Kalau minggu pertama hanya berapa tadi? Sedikit lah, 5 atau berapa. Sekarang bertambah jadi berapa nih? 8, jadi 11 saham gitu ya. 11 saham. Jadi ada yang nambah di sini, ada Colbex sama ITMG ya. Telkom juga, Buka juga. Nah, itu seandainya gue hold ya, jadi seandainya gue di minggu kedua hanya beli sama kayak minggu pertama, nggak jual sama sekali, ini potensinya
cuan 10,8%. Nah realnya yang gue lakukan buy and sell, jadi trading gitulah. Nah kalau buy and sell ini total buy-nya itu lebih banyak ya, 79.676.500, karena kan ada yang dijual terus uangnya buat beli lagi. Nah, total jualnya tuh, ini total jualnya di sini gua maksudnya adalah yang udah gua benar-benar lakuin jual ya, taking profit, plus yang potensi cuan yang masih ada di portofolio itu totalnya seharga 193.735.000, terus dividennya masih sama ya 1,3 juta. Nah ini tuh cuannya 10,2% ya dari modal 150 juta. Terus untuk yang sahamnya ini bertambah juga ya. Kalau gua di minggu kedua tuh buy and hold gitu ya, nggak jual-jual ya, itu kan ada berapa tuh, 11 saham. Ini kalau gua buy and sell ya, buy and sell, buy lagi, sell lagi, itu sahamnya nambah nih, ada berapa nih, 4 kali 3, 12, 13 saham. Sementara returnnya lihat sendiri ya, itu lebih kecil dibandingkan dengan gua buy and hold. Jadi yang gua lakukan ini di minggu kedua ini, gua capek juga ya gitu ya dibandingkan dengan buy and hold, karena gua udah beli terus jual, nyari lagi saham baru, jual lagi, seperti itu. Tapi returnnya ternyata gedean kalau gua nggak jual-jual, nggak nyari-nyari lagi, cukup gua beli sampai duitnya habis buat beli gitu ya, nggak ada lagi buat beli, terus gua diemin, itu malah cuannya lebih gede. Wah ini jadi menarik nih ya. Sampai dengan minggu kedua ini posisinya buy and hold versus buy and sell nih lebih gede returnnya kalau buy and hold gitu ya. Oke, nah terus minggu ketiga, jadi kan gua sampai sekarang baru 3 minggu ya gua mulai investasi saham. Nah setelah 3 minggu ya, jadi 23 Mei sampai 10 Juni 2022, ini seandainya gua hold juga gitu ya, jadi nggak ada transaksi beli lagi ya, karena duitnya udah cukup ya, karena gua kan duitnya tuh 150 juta, jadi kalau yang ini dibelanjain 145 juta doang gitu ya, gua demi lagi ya, dibandingin dengan harga penutupan 10 Juni ya, itu potensinya gainnya itu 10,786 juta, atau potensi cuannya itu 7,42% ya. Terus dari dividen ini nambah ya, ada dari PTBA sama dari Telkom gitu ya. Di dividennya jadi 5,126 juta gitu ya. Nah kalau digabung antara potensi cuan sama dividen gitu ya, nah, dibandingkan dengan modal awalnya tadi 145 sekian yang dibelanjain, 10,9%. Jadi kalau gua nggak transaksi jual terus beli, kayak gini kondisinya gitu ya. Nah terus realitanya gue kan jual beli gitu ya. Minggu pertama gue hanya beli, minggu kedua gue mulai jual beli gitu ya. Nah minggu ketiga ini sama nih, gue malah lebih banyak ini sahamnya gitu ya. Ini banyak banget lah sahamnya, ada berapa nih, gue lebih banyak jual beli. Jadi begitu ada margin sekian gue jual, begitu gue cari lagi, terus ada margin sekian jual lagi, cari lagi gitu ya. Jadi jual beli seperti itulah. Ini transaksinya nih, banyak banget transaksinya nih. Ada belinya 163 juta, jualnya 130 juta gitu ya. Terus ngambil gainnya 10,5 juta, lumayan juga sih gainnya 10,5 juta. Nah terus dari aktivitas jual beli itu di akhir minggu ya, hari Jumat tepatnya, minggu ketiga gua investasi saham 10 Juni itu, jadi portofolionya nih seperti ini, dan wah luar biasa nih, ini kebakaran semua gitu, potensi cuannya minus. Jadi gua di minggu ketiga itu tadi ada taking profit 10 juta sekian, tapi yang di portofolio sekarang ini posisinya itu potensial rugi ya, minus 11,5 juta atau minus 0,691%. Nah kalau kita bandingin ya, jadi sampai dengan minggu ketiga ya, jadi seandainya nih buy and hold, minggu pertama gua beli, diam, minggu kedua gua beli, diam, minggu ketiga gua diam aja karena nggak ada lagi duitnya gitu ya. Nah itu total buy-nya 145.339, jadi sama dengan minggu kedua. Total potensinya ya, yang potensi dijual itu 125.125.000 ya, tapi di hold ya, nggak dijual ya. Terus dividennya ini 5,126 juta ya, dari Bayan, PTBA, dan Telkom. Nah kalau dihitung ini returnnya 10,9% ya terhadap modal 145.339 juta. Nah ini jumlah sahamnya juga nggak berubah ya dengan minggu kedua, karena nggak ada pergerakan, nggak ada yang dijual terus beli yang baru. Jadi tetap sahamnya segitu aja ya, 11 saham. Nah yang gue lakuin kan realnya tuh buy and sell gitu. Jadi gue tuh sibuk ngejualin, habis gue jual gue nyari lagi dan seterusnya. Nah kalau dihitung
sampai dengan minggu ketiga ya, minggu pertama minggu ketiga itu total buy yang gue lakukan udah 343 juta lebih. Total sale-nya sudah 348, total sale-nya sebenarnya yang sudah beneran sell ya, taking profit sama potensial dari portofolio sekarang kalau dijual gitu ya seharga sekian, totalnya 348. Terus dividennya itu 5,5 karena di minggu ketiga ini gue nambah saham Telkom ya, jadi dividennya nambah dikit dibandingkan kalau gue hold ya nggak beli baru. Nah kalau di hitung returnnya ya ini dengan modal 90 juta sampai minggu ketiga ini gue returnnya hanya 7,1%. Artinya cuannya itu lebih kecil malah dibandingkan gue buy and hold. Padahal kalau buy and hold di minggu ketiga tuh gue nggak ngapa-ngapain, tidur aja tuh, tinggalin aja gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Itu returnnya 10,9%. Sementara yang gue lakuin kemarin tuh minggu ketiga ini ya, gue buy and sell. Gue sibuk gitu ya, sibuk jual, nyari saham baru, jual, nyari saham baru, jual, nyari saham baru. Nah ternyata di akhir minggu ketiga ini portofolio gue banyak yang merah gitu, karena emang gue jadi kayak apa ya, kayak iseng aja gitu, coba cari saham baru, minim analisa gitu ya, jauh banget dibandingkan pas pertama kali gue beli saham ya. Saham yang pertama gue beli terus SMDR tuh, wah gue tuh bener riset lah sampai gue cari profil direkturnya ya dan seterusnya. Nah ini sampai akhir minggu ketiga ini gue hanya sibuk jual beli gitu ya tanpa banyak riset. Ini jumlah sahamnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4, 20, 24. Banyak banget ya, 24 saham. 2 kali lipatnya dibanding kalau gue buy and hold ya. Kalau gue buy and hold kan sampai minggu kedua, sampai minggu ketiga cuma 11 saham nih, karena gue sibuk buy and hold itu sampai 24 saham, tapi returnnya lebih sedikit gitu dibandingkan buy and hold. Jadi pengalaman gue ya, belum tentu benar gitu ya untuk yang lain. Maksudnya kalau lo misalkan buy and hold ya, beli saham terus hold, dia ya investasi lah, dibandingkan buy and sell, hasilnya bisa jadi beda ya. Tapi yang ini adalah pengalaman gue cerita pengalaman gue. Jadi gue selama 3 minggu itu buy and sell itu seperti ini hasilnya tuh ternyata lebih sedikit dibandingkan gue kalau fokus beli ya, nyari saham beli, habis itu gue hold gitu, seperti itu. Nah ini jadi buat bahan pelajaran bagi gue juga nih, supaya nanti minggu keempat nih gue kayak gimana strateginya supaya gue returnnya lebih bagus dan effortnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu ya cerita investasi saham yang gue lakuin ya, dimana selama 3 minggu ini gue sibuk buy and sell dengan return ya 7%. Padahal kalau gua pakai metode buy terus hold dia, gua sibuk nyari saham yang bagus terus beli, habis itu gua diemin, itu returnnya lebih besar gitu dan effortnya lebih sedikit. Oke, itu aja cerita gua kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Thank you guys.